Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen sekalian. Selamat pagi. Dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara presentasi seminar proposal saya dengan judul Dampak Penetapan Desa Wisata terhadap perubahan komponen fisik dan non-fisik di Desa Kenilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Langsung saja berkaitan dengan proposal saya yang pertama yaitu latar belakang penetapan desa wisata. Indonesia merupakan negara dengan sistem administrasi yang mana desa berada pada tingkatan terbawah atau pelestarian. Penetapan desa wisata merupakan agenda prioritas pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Kabinet Kerja tahun 2015 sampai 2019 dengan program pengembangan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa pekan lalu materi debat Cawapres, bahwa desa wisata yaitu bagaimana cara masyarakat untuk tidak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan sosialisasi dari desa-desa tersebut. Desa wisata Kenilangit merupakan desa wisata terunggul di Kabupaten Magetan. Dari total 14 desa wisata yang berada di Kabupaten Magetan dengan kategori desa wisata maju. Pengembangan desa wisata Kenilangit berada pada lahan perhutani yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan dan kemudian dibangun sebagai taman wisata Kenilangit dan didukung oleh wisata alam yang berada di dusun-dusun yang berada di desa Kenilangit. Yang kedua yaitu pengembangan desa wisata untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh Kementerian Desa, salah satunya dengan pembangunan kafe yang didanai oleh Kementerian Desa. Perubahan komponen fisik dan non-fisik atas penetapan desa wisata berkaitan dengan perkembangan suatu desa wisata. Pembangunan pada desa wisata Kenilangit mewujudkan sebuah tempat wisata dengan pemanfaatan ruang yang secara maksimal sehingga terwujudnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada pada lokasi desa wisata tersebut. Desa wisata sebagai salah satu pengembangan pariwisata yang menempati ruang terkait berbagai aspek dalam lingkup tata ruang wilayah yang dapat dipandang sebagai proses perubahan kondisi fisik geografis. Semakin tingginya laju pariwisata, maka mempengaruhi perubahan komponen fisik dan non-fisik di lingkungan sekitar lokasi pariwisata, sebagaimana terbentuknya sense of belonging dari lokasi tersebut. Perubahan komponen fisik yaitu berupa perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diikuti oleh perubahan penguasaan dan kepemilikan berkaitan dengan ketertarikan dari perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Dan kemudian komponen non-fisiknya yaitu perubahan kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Yang kedua yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana dampak penetapan desa wisata Kenilangit terhadap perubahan PPAT, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak penetapan desa wisata Kenilangit terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sedangkan tujuan penelitian yaitu mengetahui pola perubahan PPAT terhadap penetapan desa wisata di Desa Kenilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Yang kedua, mengetahui perubahan ekonomi dan sosial dalam pelaksanaan pengelolaan desa wisata di Desa Kenilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Dan ketiga yaitu menganalisis dampak penetapan desa wisata terhadap potensi perubahan komponen fisik dan komponen non-fisik. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Yaitu bermanfaat untuk yang manfaat akademis yaitu memberikan pendalaman mengenai pengaruh desa wisata yang dikembangkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan ruang terhadap dampak yang dirasakan masyarakat berupa perubahan komponen fisik dan komponen non-fisik. Yang secara praktis yaitu bermanfaat sebagai bahan masukan atau laporan berkaitan dengan pengambilan kebijakan atau untuk mencegah problematika dan pengendalian yang ditimbulkan dari pengembangan wilayah akibat dari lingkup pariwisata. Kedua yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama dari Istiqomah dan Muhammad Tiali pada tahun 2015 tentang pengaruh keberadaan desa wisata Karangbanjar terhadap perubahan penggunaan lahan, ekonomi dan sosial masyarakat.
Yang kedua, Wahyu Nur Isnani dan Muhammad Mufti Ali pada tahun 2015 tentang pengaruh keberadaan desa wisata Samiran terhadap perubahan lokasi, terhadap perubahan lahan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, Wiswanda dan Wahyuna pada tahun 2017 tentang pengaruh kegiatan wisata terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Yang ketiga yaitu Laila Mardiani Hausia dan Nia Kurniatip dan Imamul Hadi pada tahun 2018 tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan atas tata guna tanah. Yang selanjutnya yaitu Ida Raita Wira Pratami tahun 2018 tentang pengaruh desa wisata terhadap perubahan penggunaan lahan di Desa Sidit, Kabupaten Bangli. Yang selanjutnya yaitu Iketut Sumatera Muhammadiyah Mahardika dan Iketut Atnawa pada tahun 2020 tentang perubahan fungsi lahan pertanian di kawasan wisata, faktor penyebab dan strategi penanggulangannya. Yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis terbagi dalam 3 subbab. Yang pertama yaitu penataan ruang dan pengembangan wisata, yang mana penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Sedangkan pengembangan wisata yaitu perencanaan kawasan wisata didasarkan konsep ruang dan sirkulasi tapak yang ideal untuk memberikan kenyamanan kesenangan melalui tata ruang dengan beberapa aspek utama yang diperhatikan dalam perkembangannya. Yang kemudian penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau P4T dan penetapan desa wisata, yang mana penguasaan yaitu hubungan hukum antara orang, kelompok atau badan hukum dengan bidang tanah. Yang selanjutnya pemilikan tanah yaitu hubungan hukum antara orang, kelompok atau badan hukum dengan bidang tanah dan disertai dengan bukti kepemilikan. Penggunaan tanah yaitu bentukan alami maupun buatan manusia yang berkaitan dengan wujud tutupan permukaan bumi. Pemanfaatan tanah yaitu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah fisik penggunaan tanah. Sedangkan penetapan desa wisata yaitu berkaitan dengan kategori desa wisata dan faktor-faktor pengembangan wisata. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan definisi dan dampak pariwisata terhadap ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan perkembangan sektor perniagaan dan jasa. Dan perubahan sosial berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian program pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro dalam membantu masyarakat lebih mandiri dan berkontribusi lebih dalam pengembangan desa wisata. Kerangka pemikiran seperti digambar yaitu penetapan desa wisata terbagi menjadi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Dan yang akan saya teliti yaitu desa wisata maju yang memberikan dampak pada perubahan P4T, yaitu perubahan penggunaan pemanfaatan tanah, pengalihan penguasaan pemilikan tanah dengan cara administratif, kuesioner, dan observasi sebagai bentuk dari dampak komponen fisik. Yang selanjutnya itu perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan perilaku masyarakat yang diperoleh dari wawancara, dan peningkatan ekonomi dengan faktor peningkatan kesempatan kerja dan penambahan pendapatan dan cara wawancara dan kuesioner yang merupakan dampak komponen non-fisik. Pertanyaan penelitian bersumber dari rumusan masalah yang berada di slide sebelumnya, yaitu yang pertama, berapakah luasan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengembangan desa wisata? Apa jenis penggunaan tanah yang berubah antara waktu sebelum dan sesudah penetapan desa wisata? Yang ketiga, berapakah luasan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah di desa wisata Kaki Langit? Yang keempat, berapakah bidang tanah yang terjadi pengalihan hak untuk tujuan pengembangan desa wisata? Yang selanjutnya, bagaimana kondisi ekonomi sebelum dan sesudah penetapan desa wisata Kaki Langit? Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh penetapan desa wisata Kaki Langit terhadap kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode campuran, yaitu metode dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran yang digunakan dalam penelitian yaitu exploratory sequential design yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran awal atau mengidentifikasi mengenai masalah penelitian melalui wawancara mendalam terlebih dahulu dan informan yang sudah ditentukan untuk variabel lain yang belum diketahui.
Dalam desain penelitian ini, data perolehan dari metode kualitatif kemudian akan dilengkapi dengan metode kuantitatif sehingga antara kedua metode saling melengkapi dan bersifat saling berkaitan. Populasi dan sampelnya populasinya yaitu seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah dan mendukung desa wisata pariwisata dengan penentuan respondennya melalui teknik sampling Jenlo. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel dengan dua variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas yaitu pengaruh penetapan desa wisata dan variabel berikutnya yaitu perubahan PKT dan kondisi ekonomi dan sosial. Dengan teknik analisis data yang dipilih yaitu analisis statistik deskriptif yang merupakan metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran tentang karakteristik data yang telah dikumpulkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu DP sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, dengan DP yaitu deskripsi persentase, N kecil yaitu jumlah jawaban responden, N besar yaitu jumlah jawaban keseluruhan dan dikali 100%. Analisis data dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan menghimpun data dalam beberapa kategori yang dijabarkan untuk kemudian dilakukan sintetis dan membuat kesimpulan. Jenis dan sumber datanya yaitu ada data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh dari survei, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data-data berupa karakteristik responden, keikutsertaan responden, jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah, kondisi ekonomi sesudah dan sebelum penetapan desa wisata, identifikasi penetapan desa wisata, pengelolaan desa wisata, aspek ekonomi dan sosial, dan kondisi existing desa wisata, dan dilengkapi dengan studi literatur yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata kaki langit. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada dua orang rekan taruna. Bagi rekan-rekan taruna yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, satu orang penanya lagi. Ya, silakan. Apa yang melatar belakangi seorang peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sekunder? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, mengapa saya memilih analisis statistik deskriptif bukan skala? Karena dalam penelitian ini saya bertujuan mendeskripsikannya, datanya berupa bentuk tabel-tabel tanpa memberikan jarak ukuran penilaian bukan skala begitu. Yang kedua, latar belakang saya memilih mixed methods karena pada penelitian saya salah satunya saya ingin mengetahui tentang perubahan kondisi ekonomi dan perubahan PKT. Nah, kondisi ekonomi ini ada hal yang saya ukur, yaitu berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Jadi saya menggunakan metode kuantitatif itu. Terus yang dilengkapi dengan kualitatif berkaitan dengan aspek yang fisiknya, yaitu sosialnya.
Iya, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Profesor Ahmad Martanto, yang saya hormati Ibu Sugiasi, yang saya hormati pula Mbak Nela Tri Nurmalasita, kemudian moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya respect, saya apresiasi materi yang disampaikan. Saya juga respect dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya kan tentang mengapa menggunakan metode statistik dan sebagainya. Nanti kita bahas itu. Kemudian seperti biasa, setiap saya mengkritik mahasiswa, saya selalu mengajak mahasiswa untuk melakukan analisis hulu hilir. Analisis hulu hilir itu dari mulai input, proses, output, outcome. Kalau saya letakkan judul yang disebut oleh Mbak Nela di analisis hulu hilir, maka kalau bicara tentang potensi fisik dan non fisik itu berarti di input. Inputnya itu potensi fisik dan non fisik. Kemudian kalau bicara tentang proses, nanti seharusnya ada namanya solusi sosioekologis. Jadi solusi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan. Saya dengan Ibu Sugiasi punya pengalaman tentang ini. Jadi kami tahun 2021, saya berdua Ibu Sugiasi melakukan penelitian di Desa Pucung. Kami mempersiapkan dari Desa Pucung yang awalnya bukan desa wisata, tahun 2021, kemudian kami kelola, kemudian tahun 2022 jadi desa wisata, kemudian berimbas sampai sekarang. Pada awal kami meneliti, anggaran pendapatan belanja kelurahan hanya 1,2 miliar, sekarang sudah 8 miliar. Jadi Ibu Sugiasi punya pengalaman itu. Jadi prosesnya itu solusi sosioekologis dan penguatan identitas desa. Nah kemudian kalau kita lari ke outputnya itu desa wisata. Jadi desa wisata itu outputnya, kemudian outcome-nya dampak fisik dan non fisik. Ketika kemudian masuk ke dampak fisik dan non fisik, saya lihat di proposal Mbak Nela itu dampak fisiknya itu adalah P4T. Nah kemudian kritik saya adalah mengapa hanya P4T? Padahal kan kalau bicara dampak fisik itu banyak sekali aspeknya. Bagaimana dengan komponen fisik yang non pertanahan? Misalnya kita bicara tentang hidrologi, kita bicara tentang kawasan rawan bencana, ya itu kan dampak fisik yang non pertanahan. Kemudian mengenai dampak non fisik, Mbak Nela juga hanya memilih ekonomi dan sosial. Padahal hasil penelitian saya dengan Ibu Sugiasi, kalau bicara dampak non fisik minimal itu 4. Sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Itu kalau kita bedah dengan menggunakan analisis hulu hilir. Sekarang kita masuk ke dalam. Saya langsung masuk ke bagian alir. Bisa ditayangkan? Ya. Oke ya, di bagian alir. Kritik saya pertama adalah Mbak Nela harus bisa membedakan mana bagian alir pemikiran dengan bagian alir penelitian. Itu dua hal yang berbeda. Bagian alir kerangka pemikiran itu bicara tentang aliran teoretik dan konsep yang akan diteliti. Sedangkan kalau Mbak lihat di gambar itu, analisis citra, kuesioner, observasi itu kan bagian alir penelitian. Ya? Jadi itu bedanya. Kemudian termasuk yang wawancara kuesioner, itu bagian alir penelitian. Jadi harus dibedakan antara bagian alir kerangka pemikiran dengan bagian alir penelitian. Kalau di bagian alir penelitian, Mbak Nela harus bicara tentang aliran atau tahapan penelitian, sudah mulai dari perencanaan, pengambilan data, analisis, sampai kemudian kesimpulan. Nah, kemudian bicara tentang bagian alir kerangka pemikiran, saya lihat konsepnya juga kemudian tidak jelas. Kenapa saya bilang tidak jelas? Karena kemudian harusnya kan bicara dampak itu di awal. Misalnya dari desa wisata, kemudian ada outcome, ada dampak, kemudian dampaknya itu dibedah. Ini kan terbalik, dampaknya malah di terakhir. Jadi ujungnya bagian alir kerangka pemikiran Mbak Nela kan dampak komponen fisik dan dampak komponen non fisik. Harusnya itu di awal dibedah. Saya kasih alternatif bagian alir pemikiran ya. Jadi alternatifnya adalah pertama desa wisata. Kemudian desa wisata dibedah jadi 3 poin, input, proses, output. Kemudian proses dengan output itu menghasilkan outcome. Outcome-nya itu dampak. Dampaknya dibedah jadi 2, dampak fisik, dampak non fisik. Yang dampak fisik karena Mbak Nela sudah tetapkan P4T, kita hormati. Maka dampak fisik yang P4T dibedah jadi 2, penguasaan dan pemilikan tanah dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ketika masuk di penguasaan dan pemilikan tanah itu dibedah jadi 5. Perubahan penguasaan dan pemilikan tanah,
peningkatan investasi, kawasan konflik pertanahan, transaksi pemilikan tanah, dan fragmentasi tanah. Itu di penguasaan dan pemilikan tanah. Kemudian ke sebelah kanan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dibedah jadi 4. Intensifikasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemudian perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemudian yang ketiga peningkatan variasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang keempat komersialisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kemudian kalau yang fisik, karena Mbak Nela cuma pilih 2, sosial dan ekonomi. Yang sosial itu yang pertama pelestarian budaya, yang kedua kesadaran ekologis, yang ketiga keberdayaan. Bukan itu kan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu proses, hasilnya itu keberdayaan. Jadi sosial itu pelestarian budaya, kesadaran ekologis, dan keberdayaan masyarakat. Yang ekonomi gimana? Yang ekonomi dibagi 3 juga, peningkatan pendapatan, diversifikasi ekonomi, dan terakhir kesempatan kerja. Itu tawaran dari saya tentang bagan alir kerangka pemikiran ya. Kemudian kita masuk ke yang lain, kita masuk ke variabel. Kan tadi dikatakan bahwa variabel bebasnya adalah penetapan desa wisata, variabel terikatnya perubahan PM4T, kemudian dan kondisi ekonomi dan sosial. Jadi satu dari X ke Y1, Y2 gitu ya. Nah, kritik saya adalah pertama, tidak ada hipotesis yang menyatakan relasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau nggak menggunakan mixed method kan berarti ada yang kuantitatif dan yang kualitatif. Yang kuantitatif harus ada hipotesisnya. Jadi di sini saya kritik tidak ada hipotesis yang menyatakan relasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, tidak ada teori yang secara tegas dan jelas menyebutkan relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang ketiga, tidak ada penjelasan akan diolah dengan statistik jenis apa. Tadi dibilang statistik anak deskriptif, kemudian dikatakan dengan analisis tabel. Pertanyaan saya, apakah itu cukup memadai? Karena kalau kita masuk ke kuantitatif harus detail, misalnya seberapa persen pengaruh penetapan desa wisata terhadap perubahan PM4T dan kondisi sosial ekonomi. Itu. Kemudian kita lihat di halaman 33. Di sini kan disebutkan ada analisis tabel, kemudian ada kuesioner tertutup. Jadi analisis tabel itu diperoleh dari kuesioner tertutup. Tetapi ketika saya periksa kuesioner, nggak ada kuesioner tertutupnya, tidak dilampirkan. Ya. Padahal kan kemudian sebagai pembahas saya harus menguji apakah kuesioner tertutupnya itu betul-betul bisa mengungkap data kuantitatif dari penelitian. Kemudian di halaman 34 juga gitu, dibilang wawancara ada kuesioner terbukanya nggak dilampirkan. Kemudian daftar pustaka, saya ingatkan harus satu-satu spasi ya. Saya pikir cuma itu, mudah-mudahan nggak marah ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sengaja. Ini kan tadi secara konsep dan juga teknis sudah banyak dibahas oleh Pak Aris ya. Kalau dari saya, dari penulisannya itu masih ada beberapa yang kayaknya kalimatnya itu bukan kalimat efektif dan cenderung membingungkan. Salah satunya yang di halaman 33. Ini kan misalnya yang teknik analisis data gitu ya, menjawab tujuan pemilihan secara tepat, maka diperlukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Ini kan mungkin maksudnya agar tujuan penelitian tercapai, data yang terkumpul perlu dilakukan analisis. Nah, seperti itu ya Pak, nanti diperbaiki. Terus kemudian ya ada typo, nanti diperbaiki. Terus kemudian ini disebutkan persentase. Mungkin maksudnya persentase ya, ya kan? Persentase kayaknya tidak ada.
ada yang tidak gitu. Ini aja mengacunya itu pada ini aja panduan penelitian yang SPPN itu ya. Karena ini yang sebenarnya metode penelitian pendidikan mungkin masih ditarik gitu, yang lainnya tidak. Ya. Ini pakai Mendeleev ya? Kalau di Mendeleev itu yang judul metode itu buat yang Terus kemudian yang halaman 32, ini definisi operasional gitu ya, terus langsung angka 1, 2 gitu kan. Kemudian kalau ini dibuat kalimat saja gitu. Atau kalau mau subbabnya, jadi variabel penelitian, 1 variabel penelitian, 2 definisi operasional misalnya. Kalimat-kalimat yang kurang jelas maksudnya. Ini nanti sebelum ini harus klik dulu. Biar kamu nanti pada saat di lapangan tuh tahu apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai ini nanti belum fix, terus kamu nanti ke lapangan, nah nanti ternyata setelah diulas salah misalnya, itu kan nanti bikin kacau malah, harus ngulang dan membuka data atau bagaimana gitu ya. Jadi harus fix apa yang harus dilakukan di lapangan nanti, baru setelah itu ke lapangan. Dilakukan perencanaan yang di lapangan itu. Apa aja datanya, apa aja, jangan sampai ada yang kelewat. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Istrono Dodo, kasih para taruni ya, ada taruni. Oh, ada satu bagus sih, datang sendiri ya. Melantri Malasita. Kamu dari mana tuh? Asli? Oh, nah, kamu desa ini? Gini lagi ini? Nah, ya sesuai judul ya, ini saya kaitkan dengan masukan itu Pak Aristono itu. Pak Aristono itu pakarnya desa wisata itu, desa Pucung. Jadi kalau mau mengorek di desa Gilian Manik setelah ditetapkan sebagai desa wisata, berarti ada kemajuan dan ada kemajuan. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Istimewa, adanya input, adanya proses, adanya output, adanya outcome. Nah itu saya setuju sekali. Jadi memang arah penelitian ini jadinya kualitatif. Iya Pak, tidak kuantitatif. Makanya ini dalam populasi Desember ini juga saya jadi agak terang, jadi populasinya adalah seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah. Ada berapa itu? Seluruh populasi dan jenuh lagi. Itu semua populasi diakui sebagai sampel. Berapa populasi masyarakat? Kira-kira ada berapa masyarakat? 1.000, 2.000? 3.000, nah itu kan populasi ya. Terus sampelnya kan populasi, sampel bagian dari populasi. Anda ambil berapa dari 3.000 itu kita? Minimal 10%. Minimal 10%. Terus 300. Nah, itu secara apa? Mau secara apa? Random sampling, jadi diputre biar nanti itu sama semua, ya. Apa yang diambil sama semua ya Pak ya, kalau random sampling, kemudian yang 300 itu dianalisis sebagai sampel, nanti itu digeneralisir apa hasilnya. Makanya nanti disesuaikan lah, jangan tegakkan dulu
Kalau memang nggak ada populasi nggak usah. Ya, kalau nggak ada populasinya, kalau penilaian kualitatif nggak generatif ya. Nggak pakai populasi. Nggak pakai populasi, nggak usah saja. Nah ini juga variabel bebas adalah pengaruh. Nah ini juga nggak variabel, ya itu bagian dari populasi. Misalnya ya orang variabel, mencari variabel itu adalah orang itu punya apa? Punya misalnya umur, punya ketinggian badan, punya tanah, punya luas. Lalu nggak sinkron kali ini variabel bebas adalah pengaruh penetapan desa. Pengaruh penetapan desa itu kan bukan bagian dari populasi, bukan bagian dari populasi. Coba nanti mau kadang-kadang mahasiswa maunya mix semua, ya mix semua. Tapi artinya mix mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif nggak jelas. Akhirnya diada-adakan. Coba nanti coba ya. Kalau memang kualitatif, saya mau ini tidak usah populasi sampel. Nah, mau ada populasi sampel? Sebenarnya kan populasinya saya itu masyarakat yang memiliki bidang tanah. Berarti banyak. Saya yang mengalami perubahan Perubahan ya. Bidang. Iya. Bidang. Berarti kan bidang banyak sekali loh. Nah iya, bidang itu berarti apa dia? Jadi bukan seluruh. Bukan seluruh, berarti apa? Kalau bukan seluruh, mau RT boleh. Satu RT ada perubahan untuk pariwisata boleh, atau apa itu unit bagian dari pariwisata boleh, itu populasi. Tapi kalau sudah menyatakan itu bidang, ya berarti semua bidang yang ada di desa ini, di Giliran ini, mau bidang atau mau banget. Coba nanti ya, ini memang senjata makan tuan. Coba bacalah itu populasi, kalau kuantitatif pakai populasi sampel itu bagaimana cara menentukan populasi, bagaimana cara menentukan sampel, bagaimana cara menemukan sampel terus variabel atribut. Kalau sudah ketemu itu, baru nanti ada pengolahan. Saya nggak nuntut pengolahannya harus statistik, mau ditabulasi boleh. Nah nanti setelah itu Anda kualitatifkan dengan wawancara. Nah itulah yang dinamakan mix. Ini mixnya kurang jelas. Ini nanti yang ini loh, kalau variabel bebas adalah pengaruh penetapan desa wisata. Apa itu yang dimaksud pengaruh penetapan? Gimana cari datanya variabel itu? Pengaruh penetapan desa wisata. Bagaimana cara apa? Cara mencari data variabel itu gimana? Tapi kalau misalnya bidang atau orang itu gampang. Semua variabelnya orang. Tinggi badan misalnya berpengaruh terhadap penghasilan. Nah, tinggi badannya berapa, penghasilannya berapa. Kalau mau variabelnya ya ini ya, mungkin desa itu ada RT atau RB. Nah itulah mungkin variabel. Nanti secara ekonomi penghasilan rata-ratanya berapa di RT itu, luas perubahannya berapa di RT itu. Kemudian kalau penetapan kan sama, semuanya ditetapkan sama untuk desa wisata. Itu nggak ada variabel, ada nilai yang mempunyai variasi. Kalau penetapan desa wisata kan nggak ada variasinya. Arti variabel itu adalah nilai yang mempunyai variasi. 1, 2, 3, 4 itu tinggi badan, itu ada yang 170, 150, 100, itu kan variasi. Kali ini kan nggak ada variabel, itu kan ada pengaruh penetapan. Ini gimana cara atau mau ya coba nanti saya mungkin loh ya, Anda mempunyai, nanti coba konsultasi sama saya sama Pak. Jadi teknik analisis data, analisis statistik deskriptif, DP itu kan? N-nya itu itu nanti kualitatif responden, ada responden segala kok ya. Arahnya ke kualitatif. Arahnya ke kualitatif. Mungkin nanti dijelaskan kalau
kuantitatif, variabelnya apa, populasinya apa, terus mau diolah dengan statistik wujudnya tabelnya yang bagaimana, atau nanti dipresentasikan. Kalau memang nggak bisa, kualitatif saja. Itu kemudian itu dari masukan dari Pak Aristino ya. Kemudian ini, saya setuju dengan Pak Aristino, ini ada teori dan konsep perangkat di dalam berbagai apa? Berkenalir. Jadi kalau nanti disesuaikan dengan tujuan di dalam tujuan itu ada pola apa itu namanya? Pola apa? Di sini malah nggak ada ini polanya. Ya, tolonglah ini dikaitkan dengan tujuan kalau memang iya. Amalan nomor 1 itu mengetahui pola perubahan P4T terhadap penetapan batas desa wisata di desa. Nanti gimana ini perubahan P4T dengan apa itu nanti? Ya, perubahan penguasaan, pemilikan, penguasaan apa? Nah, itu bagaimana perubahannya? Polanya seperti apa? Anda punya bayangan pola dalam perubahan P4T itu arahnya kemana? Saya menggunakan kuesioner paket saya. Nah, kuesioner tahu kualitatif saja. Nggak ada yang Anda mengumpulkan data. Kuesioner Pak, nanti kuesioner juga ahlinya Pak Aris nanti. Kuesioner yang seperti ini nanti arahnya ke sana itu kan begitu ya Pak ya. Itu malah saya aja sulit ini malah Pak Aris ya. Kalau kuesioner ya, kuesioner itu terus nanti mau diolah seperti apa? Misalnya ada, apakah Anda mengikuti desa wisata? Ya. Terus nanti olahnya gimana itu? Apa mau disusun? Ya, mau ditabelkan? Apa cuma dari ya itu? Anda bisa mengurai banyak sekali. Bisa ya mengurai banyak sekali ya Pak ya. Nah itu ahli malah itu kualitatif. Gak usah nih ya Pak. Kalau itu ya, tapi monggo lah nanti coba direnungkan nanti konsultasi lagi. Ini kan pola itu kan. Kalau batik ya pola gringsing, pola parang rusak, pola ini. Mestinya punya bayangan polanya itu seperti apa dulu nanti. Oh setelah ada kuesioner, oh polanya ternyata seperti ini. Ada nggak seperti itu? Enggak toh. Anda membuat pola berarti nanti menentukan bahwa kuesioner seperti ini terjadi pola seperti ini gitu. Polanya apa nanti? Nah, tolong nanti kalau iya pola ini masih hidup, tolong di sini gimana pola itu? Terus juga mengetahui perubahan ekonomi, di sini ada. Kalau perubahan ekonomi di situ ada, ya loh. Terus yang ini menganalisis potensi dampak perubahan, mungkin ada di dampak perubahannya. Yang ada memang pola. Terus kemudian kegunaan analisis citra itu apa? Jadi ada dua. Citra apa yang digunakan? Yo, apa citra apa? Sudah mempunyai rancangan belum citra apa? Nah, baru loh. Boleh, alos boleh. Apa itu yang sentinel boleh. Nanti setelah terjadi perubahan, nah itu baru bisa dibahas. Tapi tentukan dulu apa? Kalau desa itu mestinya yang resolusi tinggi. Ya sedang nggak apa-apa lah. Tapi tolong dari citra itu mau diapakan? Kalau sudah terjadi perubahan bagaimana? Lalu dicampur dengan kualitatif ya Pak ya mungkin. Kalau nanti kalau memang ada citranya loh, tapi kalau enggak itu dihapus. Nah, pertanyaan aja ini Pak Aris ini kalau nanya nggak pakai citra ya Pak? Enggak, tapi bukunya banyak sekali. Di Desa Pucung ya Pak ya? Wah itu bukunya ya. Saya kualitatif enggak menguasai, saya kuantitatif. Hanya selalu populasi, sampel, variabel, atribut, cara pembahasan, cara pengolahan. Bedanya saya sama Pak Aris itu. Kalau saya mau dicampur sama Pak Aris ya gitu, dia kualitatifkan dulu, nanti di kuantitatif dulu, nanti dari kuantitatif terus di kuantitatif seperti apa, nanti terus di kuantitatifkan. Itu ya, itu saja dari saya Mbak Sudarsi atau Pak Aris ada tambahan? Ya saya cukupkan sekian.
saya kembalikan ya, Mbak. Monggo, Mbak. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen atas tanggapan yang telah diberikan kepada calon penulis ini. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan berita acara pelaksanaan seminar proposal oleh tim dosen kepada tim dosen. Kami persilakan. Ini saya bacakan ini. Nah, ini dari Pak Aris banyak sekali masukan. Jadi pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2024, ya, saudari Taruni Nelatri Nurmalasita, ya, telah melakukan seminar proposal. Hasil seminar proposal nomor berapa? Nomor 2 ya. Iya, monggo Pak, nomor 2. Nomor 2 ya, nomor 2 saja ya, jangan nomor 3 ya. Diterima dengan perbaikan. Diterima dengan perbaikan. Jadi diterima dengan perbaikan 7 hari diperbaikan. Apa 1 bulan? Nanti nggak beda selama 7 hari. Jadi ini tanggal 14, jadi nanti tanggal 21. Ya, ini tanggal 14, 3, 24, sampai tanggal 21, 3, 24. Waktu penelitiannya kapan? Sebulan. Bebas ya? Sebulan. Ya. Setelah ini, setelah nanti ya, setelah sisi ini nanti penelitian. Jadi ya, saya harapkan tadi Pak sudah juga nanti, kamu tuh mau ngapain di sana? Terus nanti setelah di sana ngapain diolah itu sudah punya bayangan. Gitu ya Pak. Ya gitu saya kira saya beri ucapan kepada Mbak Nelatri Nurmalasari yang benar saya selalu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara seminar proposal penelitian oleh Taruni Nelatri Nurmalasita. Saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf atas perilaku ataupun ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita